Sebelum para siswa dan orang tua mengetahui tentang BK atau bimbingan dan konseling, mereka menganggap bahwa BK itu adalah tempat kumpulan siswa bermasalah dan menganggap ketika guru BK memanggil orang tua ke sekolah, dalam benaknya berpikir bahwa anaknya mengalami masalah. Tetapi sebenarnya BK itu, kita lihat yuk, apa sih BK itu? Bimbingan dan konseling atau disebut juga BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lainnya, harmoni antara cita-cita mereka dan kemampuan yang dimilikinya. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat 1. Mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. 4. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. 5. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan 6. Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, yang meliputi 1. Pemahaman tentang diri sendiri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, pada umumnya dengan guru pembimbing. 2. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. 3. Pemahaman lingkungan yang luas, termasuk di dalamnya informasi jabatan, pekerjaan, informasi sosial dan budaya, atau nilai-nilai, terutama oleh peserta didik. B. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul
yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. C. Fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. D. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. A. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan status sosial. B. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. C. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. 2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individual. A. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontrak sosial, pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individual. B. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. A. Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. B. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, sesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. C. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diarahkan yang teratur dan terarah. 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. A. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dan menghadapi permasalahan. B. Proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilaksanakan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak pembimbing atau pihak yang lain. C. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. E. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling
ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kekinian. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas alih tangan. 12. Asas Tutwuri Handayani.